Berbagai pro dan kontra mengiringi rencana pemerintah untuk tetap melaksanakan penyelenggaraan pilkada secara serentak pada 9 Desember mendatang di 270 daerah dan sekitar 105 juta pemilih. Sebagian pihak menilai pilkada serentak ini justru terjadinya penularan virus COVID-19 yang lebih masif di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, pilkada ini perlu ditunda hingga pandemi mereda dan memungkinkan dapat dilaksanakan pilkada secara merentak. Namun di lain pihak, pilkada ini harus terus dilakukan untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin yang dapat menangani pandemi ini dengan maksimal. Sebelah pihak sebelumnya sudah meminta kepada pemerintah pusat agar pilkada ditunda dengan pertimbangan kondisi saat ini di mana Republik Indonesia masih darurat dalam penanganan COVID-19. Pilkada serentak 2020 dinilai masih terlalu beresiko. Mengingat saat ini kita masih berada di era pandemi COVID-19 yang mana perkembangannya di Indonesia dapat dikatakan hari ke hari bukannya semakin menurun, malah semakin meningkat. Walaupun demikian, KPU dalam peraturan baru KPU pasal 58 ayat 1 13/2020 telah menyatakan bahwa setiap paslon atau peserta Pilkada serentak 2020 diperbolehkan untuk melakukan kampanye, namun diutamakan melalui media sosial dan juga tatap muka secara daring. Dengan ketentuan, setiap paslonnya hanya diperbolehkan maksimal memiliki 20 akun media sosial yang tersebar melalui media sosial seperti Instagram, Line, YouTube, Twitter, Facebook, dan sebagainya. Dengan diperbolehkan juga bertatap muka, namun hanya melalui daring. Tapi menurut sebagian besar paslon, kampanye secara tatap muka langsung dinilai jauh lebih efektif dibandingkan dengan kampanye melalui media sosial dan juga secara daring. Oke, perkenalkan nama saya Vina Maulida, perwakilan dari mahasiswa. Saya akan berpendapat mengenai Pilkada tahun 2020 di masa pandemi COVID-19. Saya tidak setuju akan adanya pelaksanaan Pilkada secara daring, karena jika pelaksanaan Pilkada dilaksanakan secara daring akan memiliki ancaman disinformasi serta dapat menimbulkan berita hoaks yang akan semakin meningkat, serta bisa membuat masalah masyarakat semakin terpolarisasi, sehingga masyarakat akan tetap memilih pelaksanaan kampanye secara tatap muka. Menurut saya, pilkada yang dilaksanakan secara online di masa pandemi ini merupakan kebijakan yang sangat dipaksakan. Memaksakan pilkada pada masa pandemi COVID-19 ini menunjukkan kesadaran bagi masyarakat sekitar. Ibarat kata, memiliki hati tapi tak merasakan. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih. Pada masa seperti ini, tentunya bangsa Indonesia memerlukan langkah konkret dari berbagai pihak, terutama pemerintah, untuk menangani pandemi COVID-19, serta menanggulangi semua dampak yang diakibatkan oleh pandemi ini. Yang terpenting saat ini adalah menjamin pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19 teratasi dengan baik, termasuk memaksimalkan segala sumber daya untuk menopang, tak terkecuali anggaran untuk pilkada. Langkah-langkah konkret yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mempersiapkan pilkada di tengah pandemi seperti ini antara lain telah dilakukan penetapan calon pada tanggal 23 September, lalu dilakukan penetapan DPT pada tanggal 19 Oktober kemarin. Selanjutnya adalah pengadaan surat suara logistik serta kampanye dan juga pemungutan perhitungan suara. Dengan adanya pandemi COVID-19, prioritas utama negara dan pemerintah seharusnya lebih diorientasikan dalam pengentasan krisis kesehatan. Oleh karenanya, Pilkada serentak 2020 sebaiknya ditunda.
dan anggaran dana dari pilkada dapat direalokasikan dalam penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial dalam mengentaskan COVID-19 yang dapat direalisasikan dalam PKH, kartu sembako, bansos sembako, bansos tunai, BLT, subsidi listrik, kartu pekerja, dan sebagainya. Oke, perkenalkan nama saya Abdul Muid. Saya akan berpendapat mengenai pilkada tahun 2020 di masa pandemi COVID-19. Seharusnya kita menunda pelaksanaan pilkada di masa pandemi COVID-19 dengan alasan keselamatan. Keselamatan masyarakat di masa pandemi COVID-19 merupakan suatu hal yang sangat penting. Terlebih lagi, pasien yang terkena dampak COVID-19 semakin hari semakin meningkat. Pilkada yang dipaksakan akan dapat meningkatkan perkembangan kasus COVID-19. Seharusnya ini menjadi peringatan untuk pemerintah. Jika dirasa pilkada ini sangat diperlukan, maka Presiden harus mengambil alih dengan tegas untuk memimpin langsung pilkada di masa pandemi COVID-19 ini agar berjalan dengan lancar, terarah, efektif, serta maksimal. Bisa menyelenggarakannya pada Juni 2021. Memaksakan sesuatu yang jelas-jelas secara rasional membahayakan kehidupan rakyat bukan hanya nekat, melainkan fatal. Semua proses politik tujuan mulianya adalah untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk memudaratkan rakyat. Menurut Bapak Yusuf Kala, pada umumnya daerah yang menyelenggarakan pemilihan tersebut sebenarnya memiliki kepala daerah yang masa jabatannya baru akan habis di tahun depan. Sehingga menurutnya tidak perlu gelisah bahwa akan terjadi kekosongan pemerintahan yang terlampau lama. Toh bisa mengangkat pelaksana tugas dan selama ini mekanisme tersebut selalu berjalan baik. Sementara dari aspek legalitas, menunda pemilihan kepala daerah sangatlah sederhana. Menurut pasal 120 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu nomor 2 tahun 2020 tentang Pilkada, jelas mengatakan bahwa dalam hal adanya antara lain bencana alam atau bencana non-alam yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan atau pemilihan serentak tidak dapat dilakukan, maka dilakukan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan. Untuk melaksanakan itu, pasal 122A Perpu tersebut mengatakan atas persetujuan bersama antara KPU, pemerintah, dan DPR, pemilihan kepala daerah tersebut bisa dilakukan tidak perlu lagi merevisi undang-undang. Di sisi lain, sebagian pihak juga berargumen bahwa pilkada serentak perlu dilaksanakan agar pemerintahan di daerah berjalan optimal. Sebab, meski pemimpin daerah yang sudah habis masa jabatannya bisa digantikan oleh pelaksana harian atau PLH atau pelaksana tugas, namun dinilai tidak akan berjalan optimal dan bisa cenderung menimbulkan masalah yang lain. Kalau PLT itu terbatas, tidak bisa melakukan keputusan-keputusan yang strategis. Yang kedua, PLT itu tidak bisa menjabat 5 tahun seterusnya. PLT waktunya dibatasi. Selain itu, pandemi COVID-19 ini belum pasti kapan selesainya, dan ketidakpastian itu sangat berdampak kepada kestabilan politik. Apabila tidak dilaksanakan pilkada, dari sisi administrasi dan birokrasi pemerintah akan berdampak. Jika ada satu pimpinan dinas, misalnya Kepala Dinas Kesehatan, bekerja tidak maksimal dan harus diganti, maka PLH ataupun PLT tidak bisa melakukan kewenangan itu. Sebenarnya, Pilkada 2020 ini, jika settingannya tepat, akan menjadi kontribusi dalam rangka menekan penyebaran COVID-19 ini. Selain itu, jika ingin tetap melaksanakan Pilkada 2020, pastinya dibutuhkan kontribusi dan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah, penyelenggara, pasangan calon, hingga masyarakat untuk tetap menaati protokol kesehatan yang ada. Nah, untuk memastikan semua protokol dijalankan dengan baik, maka penerapan protokol kesehatan dan pelaksanaan aturan pemilu akan disertai dengan sanksi hukum. Sebenarnya, penegakan disiplin dan sanksi hukum yang tegas sudah diatur dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota, khususnya pasal 69 huruf E dan J dan
pasal 187 ayat 2 dan 3. Selain itu, diatur juga dalam UU nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, khususnya pasal 14 ayat 1. Dan yang terakhir, diatur dalam UU nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, khususnya pasal 93. Dengan adanya sanksi hukum, pelaksanaan Pilkada 2020 nanti diharapkan tetap melaksanakan dan memastikan semua protokol kesehatan dijalankan dengan baik, sehingga tetap aman dan lancar. Lalu, solusi apa yang dapat ditujukan untuk pilkada serentak di tengah pandemi COVID-19 ini? Solusi yang pertama yaitu melakukan penundaan pilkada hingga ditemukannya vaksin yang benar-benar efektif dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Selain vaksin, pencegahan penyebaran COVID-19 juga sudah dapat dilakukan dengan banyak cara, seperti yang kita ketahui, yaitu tetap menjaga jarak, selalu mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, serta tidak berkerumun dalam jumlah yang banyak. Tetapi, pada kenyataannya, hal tersebut masih cukup sulit untuk dilakukan. Masih banyak orang yang menjaga protokol kesehatan hanya sekedar menjaga diri dari sanksi yang diberlakukan oleh pemerintah, bukan untuk menjaga dirinya dari penyebaran virus COVID-19. Jadi, penundaan pilkada merupakan salah satu solusi sekaligus upaya untuk mencegah terjadinya kerumunan yang berpeluang menjadi klaster penyebaran virus COVID-19. Yang kedua adalah tetap diadakan secara tatap muka, tetapi harus mematuhi semua protokol kesehatan. Dan penerapan protokol kesehatan juga pelaksanaan aturan pemilu harus disertai dengan sanksi hukum yang tegas. Solusi yang ketiga yaitu melakukan pilkada secara daring atau e-voting, agar pelaksanaannya tidak berpeluang untuk menjadi klaster baru dalam penyebaran COVID-19. Dalam pelaksanaan e-voting tersebut, tentu harus disediakannya fasilitas dan infrastruktur yang baik guna menunjang pelaksanaan e-voting di setiap daerah. Lalu, hal yang paling utama ialah pengamanan data. Hal tersebut harus sangat diperhatikan dengan baik agar tidak terjadinya manipulasi data. Jadi, pelaksanaan pilkada serentak di tengah pandemi COVID-19 ini harus dipersiapkan dengan sangat baik. Karena pada akhirnya, kesehatan dan keselamatan rakyat Indonesia tetaplah menjadi prioritas yang paling utama.